lebih cepat mendengar, karena itu Tuhan memberikan telinga kita 2 dan mulut kita 1. Yang setuju katakan amin. Katakan aku harus lebih cepat mendengar. Lebih lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ada orang marah duluan padahal salah tangkap, ya kan? Banyakan orang tuh lebih cepat ngomong daripada dengerin. Apa arti kata lebih cepat mendengar? Artinya kita harus memahami, kita harus mengerti dulu, menangkap dengan baik sebelum kita meresponi, sebelum kita memberikan komentar, sebelum kita memberikan pendapat. Kita harus mengerti, paham, dan menangkap dengan baik. Makanya kalau orang ngomong, kita harus fokus. Kalau Anda meeting dengan orang, atau lagi bicara sama pasanganmu, jangan lihat handphonemu. Karena pasti teralih fokusmu dan kamu tidak pahami sungguh-sungguh. Jadi kalau orang ngomong, dengar dulu. Suami saya paling tidak suka saya beraktivitas ketika dia bicara. Saya ini kan multitasking. Bisa dengar sambil beres-beres. Tapi suami saya tahu, saya pasti tidak fokus. Jadi biasanya dia bilang gini, Hen, aku mau ngomong sebentar. Terus misalnya, iya kenapa? Ya saya masih beres-beres. Dia langsung bilang, bisa dengerin dulu? Wah, seorang Jojo tuh gitu loh. Tegas sekali suami saya. Bisa dengerin dulu? Iya suami-suami perlu belajar. Kalau istrinya diajak ngomong sibuk main HP, kamu bisa denger dulu gitu. Karena ketika kita enggak paham, kita bisa salah paham. Kenapa miskomunikasi sering terjadi? Karena orang enggak ngerti apa yang disampaikan dan tidak menangkap dengan baik. Jadi salah komentarnya. Pahami dulu baik-baik baru bicara. Itu arti firman Tuhan. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Artinya pahami dulu baru bicara. Jangan pernah komentar kalau Anda belum mengerti dengan benar. Daripada salah paham lebih baik diam. Tahukah Anda bahwa pemahaman atau daya tangkap kita merupakan ukuran kecerdasan kita? Saya kalau mau ambil anak-anak pedalaman dari senter-senter Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia, saya selalu pesan sama gurunya gini. Guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan itu menjadi mata kami untuk memilih anak-anak yang layak mendapat beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan mulai dari SMP sampai kuliah. Jadi saya bilang gini, nilai akademis tidak bisa jadi ukuran. Ada yang juara 1, tapi apa tuh kalau orang daya tangkapnya lemot? Lemot. Agak bolot ya bahasanya ya. Nah saya bilang kamu akan lihat anak ini cerdas ketika dia punya daya tangkap yang baik. Di ngomongin ngerti gitu. Nah banyak orang yang lemot. Tetapi orang yang kecepatan ngomong sebelum dia paham itu juga bolot ya. Amsal 17 ayat 28. Firman Tuhan keren sekali. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang bodoh aja akan disangka bijak kalau dia diam. Jadi artinya gini, kalau lu gak paham mending lu diam daripada terlihat bodoh gitu. Udah gak ngerti komentar lagi. Nah saya kasih contoh ya. Hati-hati, daya tangkap merupakan ukuran kecerdasan. Banyak kali dalam postingan-postingan di sosial media, itu biasanya orang kalau posting jualan selalu tulis di caption, betul? Ditulisnya gini, tolong dibaca captionnya ya, yang familiar angkat tangan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ada netizen yang nanya yang gak perlu ditanya. Udah dipesan tadi apa? Baca captionnya ya. Contoh, dia nanya gini, cara pesennya gimana? Nafsu lihat barangnya bagus. Batik Tangan Pengharapan, terbaru.
pesennya gimana ya Mbak? Padahal di caption udah ditulis apa? Order via WA. Nomor 0811, apalah nomornya, saya nggak hafal. Terus ada lagi, warna birunya ada. Padahal di caption sudah ditulis hanya tersedia dalam warna hitam, putih, abu-abu. Hanya tersedia. Masih kurang jelas? Hanya tersedia. Tapi masih ditanya, birunya ada? Gak merah, kuning, hijau sekalian. Lalu ada lagi yang nanya, lucu-lucu nih. Size XL-nya masih ada. Padahal di caption ditulis, sisa size S. Apakah kurang jelas? Only size F left. Hanya sisa size S. Menandakan apa? Orang tidak baca caption. Orang tidak baca caption, makanya mereka bertanya yang tidak perlu ditanya. Bukankah terjadi dengan kita gitu? Komentar sesuatu yang kita tidak paham. Ada lagi, saya kasih contoh. Aduh, jadi public figure itu kurang menyenangkan. Ketika kita berhadapan sama netizen yang seringkali terlalu cepat menghakimi padahal belum memahami. Kan ada orang-orang yang udah ngikutin khotbah saya dari zaman pandemi, jadi dari awal sampai akhir gitu ya, ngikutin terus. Biasanya saya bisa mengenali yang tahu khotbah saya, mereka bisa komentar-komentar hal-hal yang mereka ngerti nih. Contoh, Bu Heni suka kopi kan? Oh gue tahu nih, pasti dengerin khotbah saya. Anak saya bikin pertanyaan di merchandise store Tangan Pengharapan, anniversary Pak Jojo Bu Heni apa yang benar dikasih voucher 75.000, betul nggak? Ada beberapa yang dapat ya. Yang cuma bisa jawab cuma satu orang. Ya, tapi menurut saya itu nggak penting. Tapi yang saya senang berarti netizen-netizen ini dengerin khotbah saya. Nah, ada orang-orang yang baru dengerin khotbah saya baru-baru ini karena mereka baru nyantol. Atau bukan follower, cuma numpang lewat, tidak kenal saya siapa, tidak pernah tahu kisah hidup saya. Tapi komentar tajam di sosial media dan bahkan sampai menghina saya. Beberapa saya bacakan. Bacot. Apaan sih lo gitu kan. Lu belum ngerasain udah jangan banyak ngomong katanya gitu. Dia kagak tahu. Lah gue kan khotbahin yang gue hidupin. Jadi kalau saya khotbahin itu saya udah pasti ngalamin. Ada yang lucu lagi. Situ belum pernah susah Mbak, bicara memang lebih mudah. Dia kagak tahu gue pernah jualan kue. Sampai jadi delivery. Karena ditinggal sama orang tua. Mesti cari uang sendiri buat sekolah. Saya ditinggal orang tua umur 10-11 tahun. Lalu saya harus cari uang, berjuang sendiri untuk masa depan saya sejak umur 18 tahun. Saya pernah kerja dalam tanda kurung seperti Yusuf. Dijadikan pembantu di rumah Potifar. Belum tahu ya? Wah Bu Heni bekas babu. Enggak, gua full timer gereja. Cuma dibabukan dalam tanda kutip gitu. Nah, udah ketahuan nih orang-orang yang sebenarnya tidak memahami khotbah saya dan tidak mengenal saya. Tapi main bacot aja. Coba aja ngerasain punya bapak yang tidak tanggung jawab dari kecil mesti sekolah sambil kerja katanya gitu. Ada nih anak muda yang ngomong gitu di khotbah saya yang viral baru-baru ini tentang nakal karena nggak punya orang bapak tuh loh, inget gak? Nah saya garuk-garuk kepala, nih orang dengerin khotbah gua gak sih gitu kan? Cuma khotbah pendek semenit di IG langsung menghakimi gitu. Yang saya baca ini masih yang alus-alus ya Bapak Ibu ya. Karena saya malas bacain yang gak bagus tuh langsung saya delete. Restricted, block, delete, restricted, block. Gitu saya mah. Ada lagi yang komentar khotbahnya Pak Jojo. Emang gue doang gantian. Suamiku udah baiknya kayak gitu loh. Masih ada yang kritisasi. Ngomong gini. Enak amat cuma gaji orang 5 juta ngarepin orang kerja 10 juta. Siapa yang mau kerja di luar job desk ngomong gitu. Firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh
2 mil, Pak Jojo lagi ngajarin tentang spirit of excellence. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau bayar harga. Ini yang komentar juga orang Kristen loh. Saya punya staff yang luar biasa. Saya gak mau sebut namanya karena pasti yang lain pada ngiri sama dia. Dia tuh job desk-nya apa gitu ya. Tapi saking dia peduli gitu. Sama anak-anak asrama, dia peduli sama saya. Dia tuh mau ngerjain hal-hal yang saya gak suruh. Karena peduli, karena sayang gitu. Anak saya deh. Anak kandung saya si Chloe Christianus. Dia gemas. Waktu tim media merchandise kami itu ndak meresponi DM yang masuk dan chat-chat di Instagram Batik Tangan Pengharapan dan Positif Batik. Orang mau beli tanya gitu. Size ini ada mbak cara belinya gimana? Nggak direspon. Seminggu. Halah. Si Chloe bilang gini sambil makan. Dia tuh sampai ninggalin nasinya. Dingin. Dia balesin satu-satu sambil ngomel ke saya. Mami, your stuff is horrible katanya gitu. Ini orang gak direspon IG-nya 1 minggu dia bilang. Terus kamu yang jawab. Iya tapi kan masalahnya saya gak tahu bahasa Indonesianya tulisnya gitu dia bilang. Tapi daripada gak ada yang jawab. Udah saya copy paste aja dia bilang gitu. Nah saya cek tulisan-tulisannya oh iya salah penulisan bahasa Indonesianya. Tapi dia punya hati mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaan dia karena dia peduli. Bisa paham? Orang kerja itu kan gak harus selalu karena gaji toh. Nah, ketika orang-orang ini komentar jelek tentang khotbah saya dan khotbah Pak Jojo. Saya lihat kelakuannya gini, ini kan rata-rata orang Kristen nih. Kalau yang non-Kristen yang komentar mah udah jangan dianggap lah. Udah gagal paham malah menerkam gitu. Yang salah paham dia marahnya sama kita. Oke saya ulangi, kalau nggak paham lebih baik diam. Katakan kanan kirimu, kalau nggak paham lebih baik diam. Kak Heni belum pernah ngerasain kan nggak punya bapak digituin. Apa kabar sih kamu baru kenal sama saya? Perkenalkan nama saya Heni Christianus, saya ditinggal orang tua dari umur 10 tahun. Dan bapak saya gak tanggung jawab sama hidup saya sampai hari ini. Kamu sudah tahu sekarang? Terima kasih. Masa saya perlu kenalan tiap kali? Masa tiap kali ada orang yang komentar jelek saya mesti jelasin satu-satu keadaan saya kan lucu. Tapi satu hal yang saya pelajari. Orang seringkali berkomentar jahat terhadap orang lain. Bahkan merendahkan orang lain. Tanpa mau ngerti keadaan orang itu. Bukankah hidup kita begitu? Udah kita gak paham keadaan orang, tapi kita suka komentarin orang. Kemana tuh suaminya tuh? Kesian banget sih tuh, anak gak punya bapak. Banyak komentar-komentar orang. Saya kasih tahu, Amsal 11 ayat 12 berkata, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Udah jangan suka menghina orang. Kamu gak ngerasain bagaimana ada di sepatu orang. Amin. Jangan suka merendahkan. Ada orang yang bercerai. Udah orang Kristen tuh paling suka menghakimi. Tuh kan cerai dia. Ada yang komentarnya jahat-jahat lah. Bahasanya saya males ngomong di mimbar. Maksud saya gini. Yuk jangan cepat menghakimi gitu. Kita gak ngerti keadaan orang itu kan. Kalau Anda jadi dia mungkin Anda juga cerai. Sesederhana itu ya gak sih? Daripada ikut bicara tapi salah, lebih baik kita diam saja. Ada lagi yang penting. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak Anda ketahui kebenarannya. Jangan pernah ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya. Jangan suka nambah-nambah. Kata firman Tuhan itu dusta. Jangan suka nambah omongan. Orang-orang tuh suka promosi sampai hiperbola lalu bohong gitu. Saya kasih tahu ya ada hukumnya misleading customer. Anda jangan sampai bohongin customer, betul? Bilang obat ini bisa menyembuhkan kanker padahal enggak demi jualan. Sampo ini bisa menumbuhkan rambut. Hati-hati loh. Lah yang jualan aja botak kok jualan sampo. Jangan.
Saya udah pernah khotbah waktu itu, saya gak akan pernah jual obat diet karena kenyataannya saya gendut terus. Nah sekarang saya udah kurus, udah bisa jualan obat diet. Terima kasih buat Dermaster yang sudah menolong saya. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang kamu gak yakin kebenarannya. Ingat baik pesan ini. Lebih baik kamu akan lebih terhormat bila kamu bilang, maaf saya tidak tahu, saya akan cari tahu. Bosmu tidak akan marah dan mengatakan kamu bodoh hanya karena kamu menolak mengatakan sesuatu yang kamu tidak yakin. Daripada kamu sok tahu, kamu akan dianggap bodoh. Betul? Saya pernah tegur keras staf saya karena dia menyampaikan sesuatu yang saya tahu kebenarannya tapi dia sampaikan dengan salah. Saya bilang ini, jangan pernah ngomong yang kamu gak tahu. Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, jika ya hendaklah kamu katakan, jika tidak hendaklah kamu katakan. Baca sama-sama, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau ngomong jangan suka nambahin. Ceritakan apapun, apa adanya. Sesuai kebenarannya. Makanya saya daripada bohong, saya gak mau di endorse atau orang kasih saya produk untuk dipromosikan di Instagram. Padahal Anda tahu saya sangat senang menolong teman. Tiap kali teman saya jualan mobil, jualan kue, jualan nasi tim, jualan apalah. Gak nyambung sama hidup saya posting di story saya di Instagram. Supaya teman-teman saya bisa hidup. Tetapi satu kali saya dikasih jus. Saya bilang sama yang ngasih, sorry ya gua gak posting. Soalnya apa? Jusnya gak enak. Gak enak sama sekali, gak ada rasanya, terus asam basi gitu. Saya bilang nih ngeracun gue nih. Jadi saya gak posting, tapi saya akan katakan dan terus terang. Nah saya akan menolak berbohong. Lebih baik saya tidak bicara daripada saya harus membohongi orang. Satu kali ada wartawan yang kejar-kejar aku ya sayang. Mau interview ya tentang tempat apa gitu ya, saya lupa. Satu kali itu orang itu mau interview saya. Sedangkan saya enggak suka sama tempatnya kalau nggak salah ya. Karena benar-benar nggak bagus pelayanannya dan sebagainya. Dia bilang, Bu Heni saya mau interview Ibu untuk memberikan kesan tentang tempat ini gitu. Anggap lagi tempat ya, saya lupa soalnya exactly-nya apa. Saya tolak. Saya bilang suami saya aja karena suami saya baik hati. Bukan berbohong, tapi suami saya lebih baik dari saya. Silakan interview Pak Yohanes. Enggak, saya maunya Bu Heni karena Bu Heni lebih viral. Saya bilang, Anda mau rugi enggak? Kalau Anda siap rugi saya interview. Karena saya akan ngomong apa adanya, saya bilang. Pernyataan yang keluar dari mulut Anda menunjukkan kecerdasan Anda.